Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali di bahasan kita di materi matematika wajib kelas 10, masih di bab fungsi komposisi dan inverse fungsi. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi komposisi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang inverse fungsi. Ya, inverse fungsi. Pertama kita ke pengertian dulu ya. Apa sih inverse fungsi? Misalkan f suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, maka apabila fungsi tersebut dibalik menjadi pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, hubungan kebalikan tersebut dinamakan inverse dari fungsi f. Dinotasikan dengan f pangkat min 1. Jadi kalau ada f pangkat min 1 ini bahasanya f inverse. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jika himpunan f jika fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B, maka jika dibalik pemetaan dari B ke himpunan A, maka kebalikan itu disebut inverse dari fungsi f. Ya. Jadi kalau f itu dari A ke B, maka f inverse itu dari B ke A. Tinggal dibalik aja ya. Nah, itu pengertiannya. Kemudian bagaimana cara menentukan inverse fungsi? Di sini ada beberapa fungsi ya. Ada beberapa bentuk fungsi, ada fungsi linier, fungsi pecahan, ada fungsi kuadrat, ada fungsi pangkat. Dan bagaimana cara menentukan inverse fungsinya? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah menentukan inverse dari fungsi y sama dengan fx. Yang pertama langkahnya tukar x dan y dalam persamaan y sama dengan fx. Mengapa x dan y ditukar? Karena inverse itu adalah kebalikan, membalik. Yang tadinya di fungsi fx itu x itu sebagai domain, kemudian y itu sebagai range, di inverse-nya dibalik, y sebagai domain dan x sebagai range-nya, sehingga kita tukarkan x dan y. Yang kedua, selesaikan persamaan itu untuk variabel y. Jadi setelah ditukarkan, cari persamaan itu dalam y sebenarnya apa, maka inverse-nya diperoleh. Sebagai contoh pertama, sekarang inverse fungsi linier berbentuk fx ax sama b. Jadi yang pertama, inverse fungsi linier yang bentuknya fx ax sama b. Sebagai contoh, diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 3x tambah 5. Tentukanlah inverse dari fungsi tersebut. Penyelesaiannya ada dua cara. Cara pertama dengan cara langkah-langkah yang tadi ya, yang dua langkah tadi. Cara pertama, fx sama dengan 3x tambah 5 kita nyatakan dalam y sama dengan 3x tambah 5. Kemudian tukarkan tadi ya, langkah pertama tukarkan x dan y sehingga menjadi seperti ini. Yang tadinya y jadi x, yang tadinya x jadi y. Ya tukarkan aja x dan y. Kemudian setelah kita tukarkan x dan y, kita selesaikan dalam y sama dengan apa gitu ya, sehingga biar dapat y sama dengan dalam variabel x, kita pindahkan, pindah ruas, 5-nya pindah jadi x min 5 sama dengan 3y. X min 5 3y, sehingga atau 3y sama dengan x min 5, sehingga kita cari y, kita peroleh jadi y sama dengan x min 5 per 3, sehingga diperolehlah bahwa f inverse x adalah x min 5 per 3. Itu kalau menggunakan langkah. Jadi kalau sudah dapat y sama dengan x min 5 per 3, maka itu ada inverse-nya. Nah, cara kedua itu cara mudahnya. Cara mudahnya dengan menggunakan rumus. Jika fx sama dengan x tambah b, maka inverse fungsinya adalah f inverse x sama dengan x min b per a. Bagaimana menentukannya? Caranya mudah. Yang pertama, tulis dulu x. Kemudian tambah berubah jadi kurang. Tambah jadi kurang. Kalau kurang jadi tambah berarti x kurang b per a. Jadi yang tadinya tambah jadi kurang, yang tadinya a itu perkalian jadi bagi. Jadi x min b per a. Sebagai contoh yang tadi, fx sama dengan 3x tambah 5, maka f inverse-nya adalah x min 5, jadi dari plus jadi min, x min 5 per 3. Contoh lain, jika ada fx sama dengan 4x min 2, maka f inverse-nya adalah x plus 2, dari min jadi plus, x plus 2 per 4. Bisa ya? Itu jika berbentuk linier. Contoh berikutnya yang kedua, jika bentuknya pecahan yaitu fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Nah, sebagai contoh, diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 2x tambah 5 per 3x min 4. Tentukanlah inverse dari fungsi tersebut. Cara pertama dengan menggunakan langkah yang tadi ya. Cara langkah,
yaitu fx sama dengan 2x tambah 5 per 3x min 4. Kita nyatakan dalam y sama dengan 2x tambah 5 per 3x min 4. Nah, setelah itu kita tukarkan x dan y. Tukar x dan y sehingga yang tadinya y jadi x, yang tadinya x jadi y. Ya, tukarkan x dan y. Kemudian karena kita akan mencari y sama dengan ya, y sama dengan fungsi y dalam x, kita kali silang. Ingat lagi konsep kali silang. Ya. Kali silang kayak gimana? Misalkan di situ kan diperoleh gini ya, catatannya, notanya. Itu kan x sama dengan 2y tambah 5 per 3y min 4. Kemudian kita kali silang. Bagaimana kali silangnya? X kita buat per 1. Kemudian disilang x dikalikan ke 3y min 4, 1 dikalikan ke 2y plus 5. Sehingga diperoleh x kali 3y min 4 sama dengan 1 kali 2y tambah 5. Kalikan x kali 3y, x kali min 4, 1 kali 2y, 1 kali 5. Diperoleh 3xy min 4x sama dengan 2y tambah 5. Sehingga dari sini diperolehlah 3xy min 4x, ya, 3xy min 4x sama 2y tambah 5. Kemudian karena kita nyari y, kita pindahkan variabel yang ada variabel y-nya. Diperoleh 3xy min 2y, 2y-nya pindah, 4x tambah 5, min 4x jadi 4x. Kemudian keluarkan y-nya, diperoleh 3x min 2 kali y. Jadi y-nya keluar nih, 4x tambah 5, sehingga y diperoleh y sama dengan 4x tambah 5 per 3x min 2, sehingga dapatlah f in plus x sama dengan 4x tambah 5 per 3x min 2. Itu kalau pakai cara langkah. Bagaimana kalau pakai cara rumus? Nah, di sini ada rumusnya juga, ada cara mudahnya, yaitu bahwa jika fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka input fungsinya adalah f in plus x min dx tambah b per cx min a per ini min dx tambah b per cx min a. Itu caranya tukar ya. Jadi caranya begini ya. Jadi kalau ada fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka inversnya adalah min dx plus b per cx min a. Caranya tukar a dan d. Jadi a dan d ditukar, tapi di negatif juga, ditukar dan di negatif. Ya. A dan D ditukar dan di negatif. Jadi ketika ada soal fx sama dengan 2x tambah 5 per 3x min 4, caranya tukar 2 dan 4 nih, 2 dan 4 ditukar. Setelah ditukar di negatif yang tadinya ya f in plus x, yang tadinya min 4 tukar ke atas jadi 4. Jadi dari min 4 jadi 4. Jadi 4x tambah 5 per 3x tadinya 2 jadi min 2. Nah, itu jadi tukar aja. 2 ditukar sama 4 tapi di negatif, yang tadinya min 4 jadi 4x tambah 5 per 3x yang tadinya 2 jadi min 2 ya. Jadi ini cara cepatnya 2x sama 4 3x min 4, maka f in plus x adalah min 4x yang tadinya min 4 jadi 4 tambah 5 per 3x yang tadinya 2 jadi min 2. Nah, ya. Contoh lain, misalkan kalau ada fx mana x sama 6 per 2x sama 3, maka f in plus x-nya adalah 3 tukar dengan 1. Ini kan ada 1, ini 3 naik ke atas jadi min 3, ingat udah ditukar di negatif. Jadi min 3x tambah 6 per 2x yang tadinya 1 jadi min 1 ya. Tukar 6 sama 1 sama 3. Jadi yang ditukar adalah yang 1 sama 3 ya. 1 sama 3 ditukar di negatif. Itu untuk bentuk contoh kedua. Sekarang contoh yang ketiga, inverse berbentuk pangkat. Fx sama dengan ax pangkat n tambah b. Ya. Diberikan sebuah fungsi fx
Contohnya diberikan sebuah fungsi f(x) 2x pangkat 3 tambah 5. Itu kan input dari fungsi tersebut ya. Penyelesaiannya bisa dua cara sama kayak tadi ya. Cara satu yaitu dengan cara langkah, yaitu f(x) sama 2x pangkat 3 tambah 5 kita nyatakan dalam y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5. Nah, kemudian tukarkan x dan y. Tukar x dan y sehingga yang tadinya y jadi x, yang tadinya x jadi y. Kemudian karena kita nyari y, pindah ruas, diperoleh x min 5 sama dengan 2y pangkat 3 atau 2y ya, x min 5 sama 2y pangkat 3 ya. Nah, kemudian karena kita nyari y saja, kita pindah ruas juga 2 yang tadinya kali jadi bagi sehingga diperoleh x min 5 per 2 sama dengan y pangkat 3 atau y pangkat 3 sama dengan x min 5 per 2 ya, ditukar aja, tukar nih. Y pangkat 3 x min 5 per 2 sehingga kalau dapat y pangkat 3 sama x min 5 per 2 maka y sama dengan akar pangkat 3 dari x min 5 per 2 ya. Jadi kalau tadi y pangkat 3 sama dengan x min 5 per 2 maka y sama dengan akar pangkat 3 dari x min 5 per 2. Diakarin aja ya. Sehingga diperoleh bahwa f inverse x sama dengan akar pangkat 3 dari x min 5 per 2 ya. Itu kalau pakai cara langkah. Bagaimana cara pakai rumusnya? Kalau pakai cara mudahnya, jika fx sama dengan ini fx-nya maaf ya 2 kali, ini sekali aja. Jika fx sama dengan ax pangkat n tambah b, maka f inverse x adalah sama kayak tadi rumusnya ya, x min b per a. Cuman di sini ada akar pangkat n-nya. Karena di sini pangkat, kebalikan pangkat kan akar. Karena di sini ada pangkat n-nya, jadi di sini ada, jadi akar pangkat n. Jadi akar pangkat n dari x min b per a. Ya, hampir sama dengan rumus pertama, x min b per a, cuma bedanya ada akarnya, akar pangkat n. Ya. Sehingga soalnya ini tadi fx sama 2x pangkat 3 tambah 5, maka f inverse x adalah akar pangkat 3 karena di sini pangkatnya 3, akar pangkat 3 dari x min b per a, berarti x min 5 per 2. Mungkin ada contoh lain, misalkan kalau ada contoh lainnya, misalkan kalau ada fx sama dengan misalkan 4x pangkat 5 dikurangi 8, maka f inverse-nya adalah x-nya adalah akar pangkat n. Akar pangkat n-nya 5, berarti akar pangkat 5 x min b per a. X b-nya kan 8 ya, tadinya min jadi plus, x plus 8 per a, a-nya 4 gitu ya. Itu untuk contoh yang ketiga. Bisa ya, insya Allah bisa ya, itu contoh ketiga. Sekarang masuk ke rumus keempat, terakhir lah ya. Inverse fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Diberikan contohnya, diberikan sebuah fungsi fx sama x kuadrat min 6x sama 2. Tentukan inverse dari fungsi tersebut ya. Penyelesaian. Nah, kalau untuk bentuk fungsi kuadrat, kita gunakan cara langkah aja ya. Kalau pakai cara mudah kayaknya lebih rumit, mendingan kita gunakan aja cara langkah aja, cara biasa ya. Jadi fx sama x kuadrat min 6x sama 2 kita nyatakan dalam y sama dengan x kuadrat min 6x tambah 2 ya. Kemudian sama seperti tadi, tukarkan x dan y sehingga yang tadinya y jadi x, yang tadinya x jadi y ya. Jadi x sama dengan y kuadrat min 6y tambah 2. Kemudian kita buat menjadi x sama dengan y min 3 kuadrat min 7. Dari mana ini bisa seperti ini? Ingat lagi di konsep mengkuadratkan ya. Jadi sini kan kalau ada misalkan kalau ada y plus 2 kuadrat, itu kan y plus 2 kuadrat itu masih ingat bahwa y plus 2 kuadrat itu apa? Y kuadrat ditambah 4y, y kuadrat ditambah 2 kali y kali 2, 2 kali y, 2y kali 2 jadi 4y, terakhir ditambah 2 kuadrat, berarti tambah 4 gitu kan. Sekarang bagaimana kalau y min 5 kuadrat? Kalau y min 5 kuadrat jadi apa? Y kuadrat dikurang, karena kurang jadi kurang 2 kali y kali 5 jadi 10, 10y ditambah min 5 kuadrat tambah 2, 5. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Kalau kita punya y kuadrat
min misalkan atau plus 6y misalkan ya plus 9. Kita akan buat menjadi y tambah titik-titik kuadrat. Berapa ini titiknya? Caranya mudah, kita lihat ya seperti ini nih. Kalau di sini min 10 ya jadi 5 kan. Kalau min 10 ya jadi min 5. Kalau 4 ya jadi 2. Berarti setengahnya dari yang tengah. Setengahnya dari yang tengah, setengahnya dari si 6. Setengahnya dari 6 berapa? 3. Berarti kita simpan y plus 3 kuadrat. Contoh lagi, kalau ada y kuadrat min 4y plus 4. Nah, berarti di sini bisa kita buat menjadi y min 2 kuadrat. Dari mana y min 2 kuadrat? Dari setengahnya 4. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punyanya y kuadrat min 4y plus 7 misalkan. Nah, kita lihat tengahnya kan 4, berarti setengahnya dari 4 yaitu y min 2 kuadrat. Tapi kan kalau y min 2 kuadrat itu kan y kuadrat min 4y plus 4. Sedangkan di sini pengennya plus 7, berarti kita tambahkan lagi plus 3. Ya. Nah, sehingga ini yang y kuadrat nih, yang y kuadrat yang tadi y kuadrat min 6y plus 2 itu kan bisa kita nyatakan menjadi y min 3 kuadrat. Tapi kan y min 3 kuadrat itu kan y kuadrat min 6y plus 9. Sedangkan di sini plus 2. Berarti dari plus 9 biar jadi plus 2 dikurang lagi dengan 7. Sehingga diperoleh x sama dengan y min 3 kuadrat min 7. Nah, karena kita akan nyari y, pindahkan dulu 7-nya jadi x plus 7. Jadi min 7 pindah jadi x plus 7 sama dengan y min 3 kuadrat. Atau y min 3 kuadrat sama dengan x plus 7. Karena kita mau nyari y, pertama kita hilangkan dulu kuadratnya. Hilangkan dulu kuadratnya berarti kita buat menjadi y min 3 sama dengan plus minus akar x plus 7. Mengapa ada plus minus? Nah, mengapa ada plus minus? Karena asumsinya misalkan kalau ada begini, kalau ada x kuadrat sama dengan 25. Kalau ada x kuadrat 25, maka x-nya berapa? Ya, x-nya plus minus akar 25. Atau x-nya bisa 5, x juga bisa min 5. Mengapa pakai plus minus? Karena 5 kuadrat. Karena 5 kuadrat itu sama dengan 25. Min 5 kuadrat juga sama dengan 25. Jadi kalau ada x kuadrat sama dengan 25, maka x-nya adalah plus minus akar 25. Sehingga ini juga karena y min 3 kuadrat sama dengan x plus 7, maka y min 3 sama dengan plus minus akar x plus 7. Karena kita nyari y saja, pindahkan min 3-nya. Jadi y sama dengan 3 plus minus akar x plus 7. Jadi min 3 pindah jadi 3. Sehingga diperolehlah bahwa f inverse x adalah 3 plus minus akar x plus 7. Nah, itu ya tentang materi inverse. Ada 4 bentuk. Silahkan kalau kalian masih belum paham, diulangi lagi aja ya. Buka lagi dari awal, diulang lagi. Nanti ada latihan soalnya. Kalian kerjakan latihan soalnya. Seperti biasa, kalau ada soal-soal yang dianggap sulit, kita akan bahas di sesi Zoom ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.